Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjadi konten kreator atau YouTuber khususnya di bidang ayam ternak hobi ini tidak mudah ya kawan-kawan. Tidak mudahnya melebihi konten kreator atau YouTuber di bidang yang lain. Karena apa? Karena tiap kali kita bikin konten berurusan dengan rawatan ayam itu pasti kena warning dari pihak YouTube. Jadi tidak gampang kalau kawan-kawan ada yang mau menggeluti, apalagi mau menjadikannya sebagai profesi, kita sarankan lebih baik nice-nya jangan seputar ayam hobi, bisa jalan-jalan, kuliner, hiburan, seperti itu lebih bagus kawan-kawan. Nah ini juga banyak sekali walaupun mungkin tidak ada teguran dari pihak YouTube, tapi kontennya itu tidak berbayar, jadi tidak ada iklannya. Jadi gambar dolarnya itu kuning ya kawan-kawan, nggak tahu kita kenapa seperti itu. Jadi walaupun banyak kita bikin konten, penontonnya cukup lumayan banyak, cuma penghasilan dari konten kreator yang bikin video-video seperti saya seperti ini sangat minim sekali kawan-kawan. Jangan dibayangkan hasilnya, waduh Mas Prabu pasti dari YouTube aja banyak hasilnya, nggak seperti itu kawan-kawan. Nah, apalagi kalau saya kan sifatnya berbagi ilmu, intinya kita mau berbagi ilmu, cuma kalau dapat penghasilan ya alhamdulillah seperti itu. Nanti juga pasti kita bagikan juga pada penonton-penonton setia kita seperti itu. Harapannya ke depannya kalau udah lumayan hasilnya gitu. Cuma ya itu sulit sekali kawan-kawan, apalagi tentang tutorial rawatan ayam. Nah, ini yang mau kita bahas sekarang bukan masalah rawatannya lagi. Kayaknya udah cukup banyak ya materi yang saya bagikan untuk rawatan. Cuma nanti kalau ada ilmu yang harus saya bagikan, pasti saya bagikan lagi. Yang sekarang saya bahas adalah di sektor bisnisnya atau sektor usaha di bidang peternakannya. Saya kira banyak sahabat hobi yang pengen menggeluti usaha atau bisnis hobi seperti yang saya lakukan saat ini, beternak ayam aduan, terus nanti dipasarkan mendapat hasil, dan mungkin dari situ masih bingung mau memulainya dari mana, mau langkah apa yang harus dilakukan, terus teknik-teknik seperti apa pemasarannya. Itu saya kira di situ ada objek bahasan ilmu yang layak untuk saya sampaikan ya, walaupun saya juga belum sukses-sukses banget, tapi lumayan ya kawan-kawan, lumayan lah pokoknya, dapat dibilang alhamdulillah hasilnya juga cukup untuk bisa ya memenuhi kebutuhan sehari-hari baik saya maupun mitra kerja saya semuanya seperti itu. Nah ini nanti bisa bikin part-part atau bagian per bagian, jadi tidak satu video nanti terlalu panjang ya kawan-kawan. Jadi untuk memulai bisnis hobi ini jangan dibayangkan harus butuh modal yang besar, harus punya duit yang banyak untuk beli materi, bikin kandang yang besar. Jangan seperti itu. Mulailah dari hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa Anda lakukan dan tidak memberatkan. Itu enak sekali. Bisnis itu mulainya harus dari kecil. Karena apa? Karena kita bisa belajar dulu tingkat kesulitannya, tingkat permasalahan yang harus dihadapi, dan juga tingkat resiko yang harus kita terima seperti itu. Karena semua usaha saya yakin ada potensi kerugian, ada potensi gagal, itu biasa, wajar seperti itu ya kawan-kawan. Tapi kalau memulainya dari kecil, insya Allah seandainya nasib belum begitu beruntung, gagal atau rugi juga tidak terlalu besar seperti itu. Tapi nanti bertahap, seiring bertambahnya ilmu, seiring bertambahnya kemampuan, pengalaman, nanti bertahap pasti akan semakin besar seperti itu.
Percuma juga orang yang belum bisa menguasai ilmunya, tapi dimodali misalnya kasih duit 100 juta, ini silahkan buat peternakan ayam, bisnis ayam hobi, silahkan jalankan. Saya yakin cuma habis sia-sia uang 100 juta tadi. Karena apa? Nggak bisa jalan. Beli materinya kemana, ternaknya bagaimana, pembesarannya bagaimana, nanti jualnya bagaimana, belum ada ilmunya, percuma. Jadi piara ya dari 1, 2, 5, 10, nanti bertambah seiring bertambahnya waktu, seperti itu. Jadi pelajari teknik beternaknya, teknik pembesarannya, dan teknik pemasarannya. Itu yang paling utama adalah teknik pemasaran. Dalam setiap usaha, teknik pemasaran itu yang paling penting. Kalau produksi saya yakin oke lah, hampir banyak orang bisa. Pembesaran juga ya dapat dibilang cukup mudah, cukup gampang. Tapi kalau pemasaran, ibarat perbandingan, ini ada 100 orang, ini yang pembesaran bisa ada 80 orang misalnya, yang bisa memasarkan ini paling cuma 5 orang. Nah, sebegitu perbandingan untuk tingkat kesulitan dalam hal pemasaran kawan-kawan. Jadi harus kuasai dulu pemasarannya. Ibarat kata kawan-kawan belum bisa produksi tapi udah bisa memasarkan dulu, teknik marketingnya udah menguasai, nggak harus produksi, nggak masalah. Bisnis ayam itu bisa kulak, bisa beli di tempat temen, seleksi ayam yang bagus-bagus, nanti dijual lagi, begitu aja udah bisa jalan. Jadi kalau ternak itu cuma untuk apa ya istilahnya, level pemasaran yang sudah cukup lancar untuk menjaga kestabilan stok ayam yang mau kita pasarkan, seperti itu. Kalau yang pemasarannya masih istilahnya Senin Kemis, Senin laku Kemis enggak, Kemis belum laku lagi, nah itu nggak usah ternak banyak-banyak. Karena apa? Namanya ternak itu tiap hari harus ada operasional, kasih makan induan, kasih makan anakan. Nah kalau sementara pemasaran Anda belum jalan, itu duit dari mana untuk bisa beli pakan untuk operasional seperti itu? Sulit kawan-kawan, berat. Itu seperti itu. Jadi yang harus dikuasai dulu dalam bisnis hobi ini adalah marketing, pemasaran, itu yang paling penting kawan-kawan. Kalau udah bisa jualnya, baru pelan-pelan ditambah materinya untuk ternak, untuk menjaga kestabilan stok dan juga kualitas stok. Kalau kulaan mungkin, kalau hanya untuk cari penghasilan, kulaan itu bisa. Ibarat kata Anda beli ayam bakalan 1 juta, Anda rawat-rawat untuk kualitas yang lebih bagus, nanti dijual 1,5 juta, itu udah laku. Cuma besok lagi Anda kulaan 1 juta, belum tentu dapat ayam yang seperti kemarin. Nah itu repotnya orang kulaan seperti itu, standarisasi kualitasnya tidak sama, beda dengan ayam yang ternakan sendiri, karena materinya kan sama, induannya, betinanya sama, ya walaupun tidak bisa 100% rata, enggak, tetap ada perbedaan selisih sedikit-sedikit, itu wajar, cuma tidak jauh menyimpang seperti itu. Itu keunggulannya ternak di situ, stabil stoknya, stabil kualitas ayam-ayamnya. Terus untuk pembesaran ya itu teknik, paling cuma dipakan sama metodenya aja. Ketika makanannya bagus, postur tulangannya bagus, ototnya bagus, pertumbuhannya bagus, dan sistem pemeliharaannya juga bagus, umbaran full, ototnya padat, tulangannya padat, insya Allah kalau memang dasarnya ayam kualitas bagus, pasti tarungnya bagus. Seperti itu, tidak terlalu sulit. Tapi kembali lagi ke pemasaran. Pemasaran Anda harus punya link, harus punya channel. Kedua, harus banyak iklan. Iklan ini medianya banyak, sudah pernah saya sampaikan. Baik itu mau langsung terjun ke arena pro, langsung terjun ke arena kontes, atau sekedar posting di media sosial. Yang penting semakin banyak orang melihat produk Anda, disitulah potensi Anda bisa dikenal oleh orang lain, seperti itu. Jadi tunjukkanlah kualitas produk Anda, bisa di arena, bisa lewat medsos, bisa lewat abar bareng, medianya banyak. Jadi nanti dipelajari step by step seperti itu. Semakin Anda intens dalam istilahnya memamerkan produk Anda, kualitas ayam saya seperti ini loh. Nah, orang lain yang menilai, jangan dinilai sendiri, ayam saya bagus-bagus nih seperti ini.
bagus menurutmu, tapi bagi orang lain belum tentu. Jadi ya biarkan orang lain yang menilai, karena apa, yang beli itu orang lain, bukan kamu sendiri kan, seperti itu. Jadi biar orang lain yang menilai. Kalau memang mereka menilai bagus, paling tidak ada penawaran seperti itu. Walaupun mungkin awal-awal penawarannya belum sesuai dengan target harga kita, itu wajar, nggak apa-apa, step by step. Misalkan target kita pemasarannya 1 juta, ayam di Abar itu 1 juta. Cuma penawarannya paling nggak ada orang seneng dulu. Orang kalau nggak seneng kan nggak mungkin nawar. Wah, orang seneng, Mas boleh nggak tak beli ayammu 500 ya, seperti itu. Disyukuri aja, walaupun mungkin jangan dilepas, tapi disyukuri aja. Paling tidak ada indikasinya ya, indikasi orang lain itu seneng dengan produk ayam kita seperti itu. Nah itu mau dilepas atau enggak sih sebenarnya itu terserah Anda. Kalau memang menurut Anda belum layak harga 500 ya jangan dilepas. Target, sampaikan dengan target yang Anda harapkan. Misalnya, target saya 1 juta misalnya. Ini kalau nggak 1 juta nggak saya lepas Pak, seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan Anda kok kondisinya ya lagi kembang kempis, dompetnya benar-benar kosong, stok pakannya lagi habis, mau dilepas ya monggo silahkan, itu hak Anda. Jadi pikirkan dulu bagaimana kira-kira potensi ayam itu bisa berkembang untuk harga yang lebih tinggi atau tidak. Terus sektor lain yang mempertimbangkan adalah kondisional keuangan Anda. Nah seperti itu. Oke, sekian dulu untuk pembukaan, istilahnya kita bahas bisnis ayam hobi ini. Nanti kita lanjut part selanjutnya dengan topik bahasan yang bertingkat. Jadi step by step saya dari awal nanti biar mudah dipelajari, mudah diikuti, dan benar-benar bisa diterapkan. Karena apa? Yang memberi tutorial sudah menjadi seorang praktisi. Siapa ya? Saya sendiri. Seorang praktisi itu ilmunya lebih mudah diterapkan, bukan teorisasi ya kawan-kawan. Kalau masih yang sebatas teorisasi, pinter omong, bikin konten ngalor ngidul tapi tidak mendasar, itu menjerumuskan rata-rata. Tapi kalau memang orang yang sudah praktisi, sudah menjalani, benar-benar merintis dari nol, dan sekarang bisa cukup survive dan cukup besar usahanya, itu bisa diikuti. Dan perlu diingat, setiap usaha, setiap bisnis, setiap pekerjaan itu bisa ditiru, tapi perlu kembali kita sadari bahwasanya rezeki itu udah porsinya masing-masing, tidak bisa dan tidak harus sama, tidak apa-apa. Mungkin Anda lebih bisa besar dibandingkan saya, tapi jangan berkecil hati misalkan Anda kok tidak bisa sebesar saya. Ya mungkin memang porsi rezekinya yang Tuhan berikan sebatas itu. Tetap disyukuri dan terus bersemangat dalam berkarya. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.